Halo semuanya, saya Dela Septiani dan kelompok saya ingin menjelaskan tentang suku banyak atau polinomial. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dan juga kelompok saya. Saya Dela Septiani, selanjutnya ada Iin Mulandari, ada Laila Ramadhani, Nurin Fajrin, Bakhtiar Febriano, dan juga Haikal Nofri. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Pengertian: suku banyak adalah suatu bentuk matematika yang merupakan penjumlahan atau pengurangan dari satu suku atau lebih dengan pangkat. Variabelnya harus bilangan, bulat, dan tidak negatif. Contohnya itu ada X. X itu adalah variabel. N itu adalah koefisien. Habis itu ada A. O itu adalah konstanta. Pada contoh ini, kita diminta untuk mencari derajat, koefisien, dan suku tetap atau konstanta. Contoh soal X pangkat 4 min 7X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 min 5X dikurang 6. Habis itu derajat itu 4 karena dia memiliki angka pangkat tertinggi. Habis itu ada koefisien sama dengan X pangkat 4 sama dengan 1. Koefisien X pangkat 3 sama dengan min 7. Koefisien X pangkat 2 sama dengan 2. Koefisien X sama dengan min 5. Habis itu suku tetapnya min 6 karena tidak memiliki X atau bilangan variabel. Contoh soal kedua, 2X pangkat 5 ditambah 3X pangkat 3 min 8X pangkat 2 ditambah 5X tambah 4. Jawabannya derajat adalah 5 karena dia memiliki pangkat tertinggi. Koefisiennya X pangkat 5 sama dengan 2. Koefisien X pangkat tertiga sama dengan 3. Koefisien X pangkat berdua sama dengan min 8. Koefisien X sama dengan min 5. Suku tetapnya adalah 4. Selanjutnya ada menentukan nilai suku banyak. Ada dua cara. Yang pertama substitusi langsung dan yang kedua metode bagan atau skema. Cara yang pertama yaitu substitusi langsung. Cara substitusi adalah mengganti nilai X dengan nilai X yang diketahui. Contoh yang pertama yaitu 6X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 4 dikurang 10X pangkat 3 ditambah 7X pangkat 2 ditambah 4X min 6. X-nya diketahui 1. Lalu Fx sama dengan 6 kali 1 pangkat 5 ditambah 2 kali 1 pangkat 4 dikurang 10 kali 1 pangkat 3 ditambah 7 dikali 1 pangkat 2 ditambah 4 kali 1 dikurang 6 sama dengan 6 ditambah 2 dikurang 10 ditambah 7 ditambah 4 dikurang 6 hasilnya menjadi 3. Di contoh kedua yaitu min 2X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 dikurang 5X. X diketahui min 2. Lalu kita ganti X nya menjadi min 2 menjadi Fx sama dengan min 2 dikali min 2 pangkat 3 ditambah 6 dikali min 2 pangkat 2 dikurang 5 dikali min 2 sama dengan min 2 dikali min 8 ditambah 6 dikali 4 ditambah 10 sama dengan 16 ditambah 24 ditambah 10 hasilnya 50. Lalu kita ke metode selanjutnya yaitu metode bagan atau skema. Kita langsung ke soal pertama yaitu 6X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 4 dikurang 10X pangkat 3 ditambah 7X pangkat 2 ditambah 4X kurang 6. Dari soal ini kita mengetahui masing-masing koefisien dari masing-masing variabel. Koefisien 6X pangkat 5 adalah 6, koefisien 2X pangkat 4 adalah 2, koefisien 4X pangkat 3 adalah 10,
koefisien 7x pangkat 2 adalah 7, koefisien 4x adalah 4, dan nilai tetapnya adalah 6. Dalam soal ini kita mengetahui x sama dengan 1. Lalu 6 diturunkan ke bawah, lalu dikalikan dengan 1, hasilnya 6. Jadi 2 ditambah 6 hasilnya 8. Lalu 8 dikali 1 hasilnya 8. Lalu min 10 ditambah 8 sama dengan min 2. Lalu min 2 dikali 1 sama dengan min 2. Lalu 7 dikali min 2, 7 ditambah min 2 hasilnya 5. Lalu 5 dikali 1 hasilnya 5. Lalu 4 ditambah 5 sama dengan 9. 9 dikali 1 hasilnya 9. Lalu min 6 ditambah 9 hasilnya 3. Maka hasil baginya adalah 3. Lalu kita ke soal nomor 2, yaitu min 2x pangkat 3 ditambah min 6x pangkat 2 dikurang 5x. Koefisien dari masing-masing variabelnya itu min 2x pangkat 3, koefisiennya min 2, koefisien 6x pangkat 2 adalah 6, koefisien 5x adalah 5. Dalam soal ini kita tahu x adalah min 2, dan nilai tetapnya karena tidak ada kita tulis 0. Lalu min 2 diturunkan ke bawah, dan min 2 dikali min 2 hasilnya 4. Lalu 6 ditambah 4 sama dengan 10. 10 dikali min 2 hasilnya min 20. Lalu min 5 ditambah min 20 hasilnya min 25. Lalu min 25 dikali min 2 hasilnya 50. Lalu 0 ditambah 50 hasilnya 50. Maka hasil baginya adalah 50. Oke, selanjutnya operasi aljabar pada suku banyak. Jika fx dan gx, maka 1. Jumlah dan selisih suku banyak fx kurang lebih gx. Pangkat tertinggi hasilnya m atau n. Lalu yang kedua, perkalian suku banyak fx kali gx, pangkat tertinggi m tambah n. Lalu yang ketiga, pembagian suku banyak. Sini ada soal jumlah selisih perkalian suku banyak. Tentukanlah operasi px tambah qx, px dikurang qx, px dikali qx. Nomor 1, px sama dengan 4x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 3x tambah 5. Qx sama dengan x pangkat 3 ditambah 5x min 6. Pertama, penjumlahan dulu. Px ditambah qx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 3x tambah 5 ditambah x pangkat 3 ditambah 5x dikurang 6. Di sini kita samakan koefisien yang dari tertinggi terlebih dahulu. 5x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 2x min 1. Lalu lanjut selisih pengurangan px dikurang qx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 3x tambah 5 dikurang x pangkat 3 ditambah 5x min 6. Sama kayak penjumlahan, koefisien paling tinggi diduluin. Jadi sama dengan 3x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 8x tambah 11. Lalu perkalian px dikali qx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 3x tambah 5 dikali x pangkat 3 ditambah 5x min 6. Lalu di sini hasilnya 4x pangkat 3 dalam kurung x pangkat 3 ditambah 5x min 6 ditambah x pangkat 2 dalam kurung x tambah 3 x pangkat 3 ditambah 5x dikurang 6 dikurang 3x dalam kurung x pangkat 3 ditambah 5x min 6 ditambah 5 dalam kurung x pangkat 3 tambah 5x min 6.
Hasilnya sama dengan 4x pangkat 6 ditambah 20x pangkat 4 dikurang 24x pangkat 3 ditambah x pangkat 5 ditambah 5x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 dikurang 3x pangkat 4 dikurang 15x pangkat 2 ditambah 18x tambah 5x pangkat 3 tambah 25x min 30. Hasilnya sama dengan 4x pangkat 6 ditambah x pangkat 5 ditambah 17x pangkat 4 dikurang 14x pangkat 3 dikurang 21x pangkat 2 ditambah 43x min 30. Selanjutnya ada pembagian suku banyak. Ini menggunakan cara pembagian pendek, yaitu tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari suku banyak. X pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 4 dibagi x min 1. Nah, di sini kan menggunakan cara pendek pembagiannya. X pangkat 3 ini dibagi x yang hasilnya x pangkat 2. Nah, x pangkat 2 ini akan dikalikan sama x dan min 1. Jadi, x pangkat 2 ini dikali x sama dengan x pangkat 3. Lalu, x pangkat 2 dikali min 1, hasilnya min x pangkat 2. Jadi, kita kurangkan, x pangkat 3 ini kan jadi hilang. Lalu, 4x pangkat 2 ini dikurang min x pangkat 2, hasilnya 5x pangkat 2. Lalu, min 2x-nya ini kita turunkan. Nah, jadi 5x pangkat 2 min 2x. Nah, jadi 5x pangkat 2 dibagi x, hasilnya itu positif 5x. Nah, positif 5x ini dikali dengan x sama dengan 5x pangkat 2. Lalu 5x, positif 5x dikali min 1. Jadi min 5x. Lalu dikurangkan gitu, 5x pangkat 2 ini jadi hilang. Lalu min 2x dikurang min 5x, hasilnya 3x. Lalu yang positif 4-nya ini diturunkan, jadinya 3x positif 4. Lalu 3x dibagi x sama dengan 3. Dan 3 dikali x, hasilnya 3x. Nah, 3 dikali min 1 sama dengan min 3. Nah, kita jumlahkan, 3x-nya ini hilang. Jadi, positif 4 dikurang min 3 sama dengan 7. Jadi, di sini sudah ketemu hasil baginya itu paling atas, x pangkat 2 tambah 5x tambah 3. Nah, hasil baginya itu paling bawah itu yaitu 7. Pembagian suku banyak dengan X min K. Nah, contohnya di sini dengan cara Horner atau metode pembagian sintetik, yaitu fx sama dengan x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah x ditambah 2 dibagi dengan x plus 2. Nah, x tambah 2 ini sama dengan 0, jadi x-nya sama dengan min 2. Nah, koefisien dari x pangkat 4 itu yaitu 1, koefisien dari x pangkat 3 1, koefisien dari min 2x pangkat 2 itu min 2, koefisien dari x yaitu 1, lalu ada suku tetapnya 2. Kemudian koefisien dari suku tetap tersebut dibagi dengan min 2. Lalu 1 diturunkan di paling bawah, setelah itu 1 dikalikan dengan min 2, hasilnya min 2, 1 ditambah min 2 hasilnya min 1, min 1 dikali dengan min 2 hasilnya 2, min 2 ditambah 2 hasilnya 0, 0 dikali dengan min 2 hasilnya 0, 1 ditambah 0 sama dengan 1, lalu 1 dikali dengan min 2 hasilnya min 2, kemudian 2 ditambah min 2 hasilnya 0. Nah, sisa dari pembagian tersebut yaitu 0. Lalu pemberian nama pada hasil pembagian diatur dari yang paling kiri. Untuk koefisien dilanjutkan dengan sebelahnya
lalu dilanjutkan dengan sebelahnya diberi X, setelah itu sebelahnya X pangkat 2, dan sebelahnya lagi X pangkat 3. Lalu hasil dari pembagian tersebut yaitu X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 ditambah 1. Kemudian ada pembagian suku banyak bentuk AX dikurang B. Contohnya dengan cara Horner atau metode pembagian sintetik. Fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah x ditambah 2 dibagi dengan 3x min 2. Lalu x-nya berubah menjadi 2/3. Kemudian koefisien dari 3x pangkat 3 yaitu 3. Koefisien dari x pangkat 2, 1. Koefisien dari x sama dengan 1. Lalu ada suku tetapnya yaitu 2. Setelah itu 3 diturunkan, lalu 3 dikali dengan 2/3 hasilnya 2, 1 ditambah 2 hasilnya 3, 3 dikali dengan 2/3 hasilnya 2, 1 ditambah 2 hasilnya 3, 3 dikalikan dengan 2/3 hasilnya 2, setelah itu 2 ditambah 2 hasilnya 4, kemudian sisa dari pembagian tersebut adalah 4. Lalu pemberian nama pada hasil pembagian diatur dari yang paling kiri untuk koefisien, dilanjutkan dengan sebelahnya X, dan lalu sebelahnya X pangkat 2. Dan hasil dari pembagian suku banyak tersebut adalah 3X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 3. Selanjutnya ada pembagian suku banyak dengan bentuk kuadrat. Yang pertama itu ada cara bersusun pendek. Pembagian syaratnya itu yang pertama bisa difaktorkan, yang kedua tidak bisa difaktorkan. Cara yang kedua yaitu dengan cara bagan. Pembagian syaratnya yang pertama itu bisa difaktorkan. Nah, di sini ada contoh soal dari cara bersusun pendek. Contoh soalnya itu ada fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 8 dibagi dengan x pangkat 2 dikurang 9. Nah, x pangkat 2 dikurang 9 ini kan bisa difaktorkan. Jadi x min 3 dan x plus 3. Nah, lalu x pangkat 3 min 2x pangkat 2 min 6x plus 8 itu dibagi dari pemfaktoran yang pertama, yaitu x min 3. Jadi di sini x pangkat 3 dibagi x itu kan hasilnya x pangkat 2. X pangkat 2 dikali dengan x, hasilnya x pangkat 3. Terus x pangkat 2 dikali dengan min 3, hasilnya min 3x pangkat 2. Lalu dikurang min 2x pangkat 2 dikurang min 3x pangkat 2, itu kan hasilnya x pangkat 2. Nah, min 6x-nya itu diturunin, jadi x pangkat 2 min 6x. Lalu x pangkat 2-nya dibagi x sama dengan x kan. Nah, terus x dikali x itu sama dengan x pangkat 2. X dikali min 3 sama dengan min 3x. Jadi dikurang lagi. Nah, min 6x dikurang min 3x sama dengan min 3x. Terus yang plus 8-nya itu diturunin lagi, jadi min 3x plus 8. Nah, min 3x dikali x itu sama dengan, min 3x dibagi x itu sama dengan min 3. Min 3 dikali x itu sama dengan min 3x. Terus min 3 dikali min 3 itu sama dengan min 9. Jadi pas dikurangin lagi, 8 dikurang min 9 sama dengan min 1. Nah, terus hasil yang pertama yaitu x pangkat 2 plus x min 3 itu dibagi lagi dengan pemfaktoran yang kedua. Jadi x pangkat 2 plus x min 3 dibagi dengan x plus 3. X pangkat 2 dibagi x itu sama dengan x. X dikali x sama dengan x pangkat 2. X dikali 3 sama dengan 3x. Jadi dikurang terus x dikurang 3x itu hasilnya min 2x. Nah, min 3-nya itu diturunin jadinya min 2x min 3. Terus min 2x dibagi 3 itu kan sama dengan min 2. Terus min 2 dikali x itu sama dengan min 2x. Min 2 dikali 3 sama dengan min 6. Jadinya dikurang lagi, terus hasilnya min 3 dikurang min 6 sama dengan 3.
Nah, terus hasil baginya sama dengan X min 2 per 1 sama dengan X min 2. Nah, untuk sisa baginya yaitu sama dengan sesuai rumusnya, kan X min X1, terus sisa bagi yang kedua itu ditambah sama sisa bagi yang pertama. Jadinya sama dengan X min 3, terus kan sisa bagi yang keduanya itu 3, terus dikurang, sisa bagi yang pertamanya itu kan min 1, jadinya 3 dikurang 1. Nah, itu sama dengan 3X min 9 min 1. Nah, sama dengan 3X min 10. Nah, selanjutnya ada dengan cara bagan. Di sini kan ada contoh soal. Nah, contoh soalnya itu fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah x dikurang 6. Lalu dibagi dengan x pangkat 2 min x min 6. Nah, x pangkat 2 min x min 6 ini kan bisa difaktorkan menjadi x min 3 dan x plus 2. Nah, dari soal tersebut diketahui koefisien dari masing-masing variabel, yaitu x pangkat 4 koefisiennya sama dengan 1, 3x pangkat 3 koefisiennya sama dengan 3, 5x pangkat 2 koefisiennya sama dengan 5, x koefisiennya sama dengan 1, dan suku tetapnya sama dengan min 6. Nah, lalu dibagi dengan x min 3 itu kan sama dengan 3. Nah, itu dibagi dengan 3. Jadi, satunya itu kan diturunin. Terus, 1 dikali 3 itu sama dengan 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. 5 ditambah 18 sama dengan 23. 23 dikali 3 sama dengan 69. 1 ditambah 69 sama dengan 70. 70 dikali 3 sama dengan 210. Terus 210, min 6 ditambah 210 sama dengan 204. Nah, terus jadi sisa baginya itu yang pertama sama dengan 204. Nah, lalu dibagi lagi dengan pemfaktoran yang kedua. Di sini kan x plus 2. Nah, itu menjadi min 2 kan, sama dengan min 2. Terus kita bagi dengan min 2. Terus satunya itu diturunin. Lalu 1 dikali min 2 itu kan sama dengan min 2. 6 ditambah min 2 sama dengan 4. 4 dikali min 2 sama dengan min 8. 23 ditambah min 8 sama dengan 15. 15 dikali min 2 sama dengan min 30. 70 ditambah min 30 sama dengan 40. Nah, jadi sisa bagi yang kedua itu sama dengan 40. Nah, cara menentukan hasil baginya itu, kan yang paling ujung itu konstanta, terus selanjutnya ada koefisien X, selanjutnya ada koefisien X pangkat 2, selanjutnya ada koefisien X pangkat 3, dan seterusnya. Nah, jadi hasil baginya itu X pangkat 2 plus 4X plus 15 per 1, sama dengan X pangkat 2 plus 4X plus 15. Nah, sisa baginya adalah, kan tadi rumusnya X min X1, terus sisa bagi yang kedua ditambah sama sisa bagi yang pertama, jadi X min 3, terus 40 ditambah 204 sama dengan 40X min 120 ditambah 204 sama dengan 40X plus 84. Selanjutnya ada teorema sisa. Teorema sisa ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pembagian bentuk Px sama dengan X min K. Yang kedua, sisa pembagian bentuk Ax min B. Yang ketiga, sisa pembagian bentuk kuadrat. Di sini ada rumus Fx sama dengan Px dikali Hs ditambah Sx. Dengan keterangan Fx itu yang dibagi, biasanya berderajat N. Px adalah pembagian. Berderajat M atau M ini biasanya lebih kecil atau sama dengan N. Hx adalah hasil bagi, berderajat N dikurang M. Sx ini adalah sisa, biasanya berderajat M-1. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu pembagian bentuk Px sama dengan X min K. Di sini dengan ketentuan Fx sama dengan X min K dikali Hs dikali Sx. Untuk menentukan Sx, yang pertama ada dua cara. Yang pertama itu substitusi langsung. X menjadi K ke Fx. Sehingga
SX sama dengan FX. Yang kedua itu dengan cara bagan. Kita masuk ke contoh yang pertama, fx, x pangkat 4, min 6x pangkat 3, min 6x pangkat 2, plus 8x, plus 6 dibagi x min 2. X-nya ini menjadi 2. Kita masukin langsung substitusinya, f2 sama dengan 2 pangkat 4, min 6 kali 2 pangkat 3, min 6 kali 2 pangkat 2, ditambah 8 kali 2 ditambah 6 sama dengan 16 min 48 min 24 plus 16 plus 6, hasilnya min 34. Selanjutnya kita coba ke bentuk bagan. Fx sama dengan 3x pangkat 3 plus 2x x kuadrat plus 36x min 40 dibagi x plus 6. X-nya ini menjadi min 6. Di sini kita ketahui koefisien dari x pangkat 3 itu 3, koefisien dari x kuadrat adalah 25, koefisien dari x sama dengan 36, dan suku tetapnya adalah min 40. 3-nya ini kita turunkan, terus dikali dengan min 6 menjadi min 18, 25 ditambah min 18 sama dengan 7, 7 dikali min 6 sama dengan min 42, 36 ditambah min 42 adalah 6, 6 dikali min 6 adalah 36, min 40 ditambah 36 adalah min 4. Jadi hasil baginya adalah min 4. Selanjutnya kita ke pembagian bentuk PX AX min B. Di sini masih sama ketentuannya, Fx sama dengan AX min B dikali HS ditambah SX. Untuk menentukan SX, ada satu cara yaitu dengan substitusi langsung, yaitu memasukkan K ke dalam X, sehingga SX sama dengan FB per A. Di sini contohnya ada 2x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 min 6x ditambah 4 dibagi dengan 2x min 1. 2x min 1 ini menjadi min setengah. Kita langsung masukkan ke dalam soalnya, jadi 2 dikali min setengah pangkat 3 ditambah 9 dikali min setengah pangkat 2 dikurang 6 dikali min setengah ditambah 4. Jadi 2 dikali min 1/8 ditambah 9 dikali 1/4 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan min 1/4 ditambah 9/4 ditambah 12/4 ditambah 16/4. Karena penyebutnya sudah sama, kita langsung jumlahkan, hasilnya menjadi 36/4 yang bisa kita perkecil menjadi 9. Selanjutnya yang ketiga adalah sisa pembagian bentuk kuadrat. Di sini ada langsung contoh soal. Jika suku banyak PX dibagi X plus 1, sisanya adalah 3. Jika dibagi X min 1, sisanya 1. Tentukanlah sisa jika PX dibagi dengan X kuadrat min 1. Di sini kita misalkan sisanya itu sama dengan AX min B. Fx-nya itu sama dengan X kuadrat min 1 dikali HX ditambah SX. Kita substitusikan F min 1 sama dengan 1 dikurang 1 dikali HX ditambah A min 1 ditambah B. Hasilnya adalah 0 dikali HX ditambah A min 1 ditambah B. Hasilnya min A plus B sama dengan 3. Itu masuk persamaan 1. Selanjutnya substitusi yang kedua yaitu F1. 1 dikurang 1 dikali HX ditambah A dikali 1 ditambah B. Menjadi 0 dikali HX ditambah A1 ditambah B. Hasilnya A plus B sama dengan 1. Itu persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita kurangkan. Hasilnya menjadi 2A sama dengan 2. A sama dengan 2 per min 2. A sama dengan min 1.
Selanjutnya kita cari B-nya. Min A plus B sama dengan 3. 1 ditambah B sama dengan 3. B sama dengan 3 min 1. B sama dengan 2. Untuk menentukan sisanya, SX sama dengan AX plus B. Sama dengan min X plus 2. 2 min X. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.